Stay tuned. Yeah. Kartuba Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan. Dari kawasan Iskandar Muda nomor 117A Medan. Selamat pagi pendengar Kardopa dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk hari ini, untuk hari Selasa di tanggal 10 Januari 2023, Desi bisa menghadirkan informasi untuk seks edukasi. Informasi yang kita sampaikan hanya untuk mengedukasi semata, tetap berpikir positif tentunya. Jadi jangan kemana-mana pendengar Kardopa, silakan stay tune di 99,4 FM atau juga live streaming kita tentunya di www.kardopafm.co.id. Sampai jam 10, Desi akan hadir untuk Anda. Stay tuned. Yeah. Kartuba Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan. Kita balik lagi pendengar Kardopa, masih barengan sama Desi di informasi kita untuk seks edukasi. Sekali lagi Desi menyampaikan informasi yang kita sampaikan hanya untuk mengedukasi semata. By the way, kalau ngomongin tentang seks, ini kan mungkin bisa dibilang identik dengan alat pengaman seperti kondom. Tapi tahukah Anda, ternyata dalam membeli kondom juga harus Anda perhatikan, jangan sampai salah. Karena ada beberapa kesalahan dalam membeli kondom yang sering sekali dianggap sepele nih sama penggunanya ya. Jadi mulai dari sekarang pastikan Anda itu selalu cermat dan teliti dalam membeli kondom. Kondom ini kan bisa dibilang merupakan alat kontrasepsi umum yang sering digunakan oleh banyak pasangan. Tujuannya bukan hanya untuk mencegah kehamilan saja ya, tapi juga untuk mencegah penularan penyakit seksual. Secara khusus, kondom ini lebih umum digunakan oleh pria pada saat berhubungan seksual. Kalau bisa dibilang sudah menjadi suatu hal yang lumrah sih ya. Tapi nyatanya ini masih banyak nih orang-orang yang melakukan kesalahan dalam membeli kondom. Nah, oleh sebab itu ini perlu diedukasi sedikit mengenai membeli alat kontrasepsi yang satu ini agar tidak mengalami kesalahan ya. Pastikan Anda mengecek untuk ukurannya. Jangan sampai Anda membeli salah ukuran. Salah ukuran menjadi satu hal yang sering kali terjadi pada saat membeli kondom. Gak ditengok-tengok lagi. Padahal ukuran ini merupakan pertimbangan yang sangat penting, sehingga tidak boleh sampai salah dalam membelinya. Kalau terlalu kecil, rasanya pasti tidak nyaman. Anda juga tidak bisa menyisakan ruang nantinya ya. Selain itu, kalau kebesaran, tentunya akan memunculkan potensi kebocoran saat melakukan hubungan intim. Nah, selain masalah ukuran yang harus Anda perhatikan itu, kadaluarsanya. Kan kalau beli apa-apa juga kita harus cek nih tanggal kadaluarsanya. Jangan sampai sudah lewat masa kadaluarsa. Kata siapa hanya makanan aja yang ada masa kadaluarsanya. Ternyata kondom juga memiliki tanggal kadaluarsa dan hal ini tidak boleh lewat dari perhatian Anda. Tanggal kadaluarsa pada kondom ini dapat menentukan kualitas bahan yang dimilikinya. Kalau Anda sampai membeli kondom dengan masa kadaluarsa yang sudah lewat, ini akan memunculkan resiko seperti iritasi, bahkan kerusakan saat dikenakan. Tentunya ini bisa sangat beresiko ya, sehingga jangan sampai Anda lakukan sih, jangan sampai dipaksa juga memakai kondom yang sudah kadaluarsa. Perhatikan juga dalam bungkus ya. Anda harus memperhatikan bungkusnya sehingga nggak asal-asal sobek juga ya. Bungkus kondom ini juga merupakan salah satu yang harus Anda perhatikan dengan seksama. Biasanya setiap jenis kondom ini memiliki tampilan bungkus yang berbeda-beda. Nah, oleh sebab itu hindari sikap terburu-buru pada saat akan membukanya. Jadi dalam membeli kondom juga jangan malu bertanya ya. Nggak apa-apa, tanya aja saat membeli. Mengenakan kondom untuk pertama kalinya memang tidak selalu mudah. Apalagi jika masih minim pengalaman soal seks edukasi. Nah, inilah kenapa bertanya itu diperlukan. Mengapa bertanya sebelum membeli itu sangat disarankan. Sehingga Anda bisa dapat mencegah kesalahan yang terjadi. Jangan malu bertanya. Kan biasanya kalau orang malu bertanya nanti sesat di jalan, ya kan ya. Kemudian, nah, masalah materialnya ini juga harus Anda perhatikan. Banyak terkadang yang tidak cocok dengan bahan material dari kondom itu sendiri. Setiap kondom ini memiliki bahan yang berbeda-beda. Meski secara umum berbahan lateks ya, tapi biasanya itu ada cairan lubrikan yang terhadap pada kondom ini sehingga ada juga yang tidak cocok gitu.
Sehingga tidak boleh luput juga Anda harus perhatikan. Ya, terkadang banyak orang yang kurang cocok dengan bahan material pada kondom tersebut. Dampaknya udah pasti akan menimbulkan iritasi pada saat dikenakan, gatal-gatal juga. Nah, oleh sebab itu, selalu perhatikan bahan material pada kondom sebelum Anda gunakan. Makanya ini nggak boleh sembarangan juga nih dalam membeli atau memilih kondom untuk dikenakan. Anda perlu memperhatikan banyak hal sehingga tidak melakukan kesalahan dalam membeli kondom. Jangan sampai salah beli, jangan sembarangan membeli juga. Anda harus perhatikan beberapa hal tadi nih yang udah aku sebutin ya. Oke, nanti kita lanjut lagi informasinya. Jangan kemana-mana, tetap aja stay tune terus. Stay tuned. Yeah. Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio Medan. 9 pagi, sekarang lebih dari 22 menit. Kita masih di informasi seks edukasi. Informasi yang kita sampaikan untuk mengedukasi semata tentunya. Jangan lupa untuk tetap berpikir positif sih. Kita lanjut nih untuk pendengar Kardopa. Kadang aktivitas seksual ini suka memunculkan rasa insecure, tidak percaya diri. Nah, ini aku punya cara untuk mencegah rasa insecure saat Anda berhubungan intim dengan pasangan. Tampil percaya diri, ini tentunya dapat meningkatkan kualitas seks. Tampil percaya diri bisa meningkatkan libido seks Anda juga. Jadi hubungan intim ini kan menjadi momen penting ya, khususnya untuk Anda apalagi yang baru menikah. Ini suka bermasalah dengan kepercayaan diri, insecure. Alasannya tentu saja karena hubungan intim yang dilakukan ini tentunya kan ya bisa dibilang sedikit buka-bukaan gitu ya. Terkadang wanita nih yang kurang percaya diri, insecure. Seringkali memang tidak sedikit pasangan yang merasa insecure pada saat melakukan hubungan intim. Hal ini membuat kualitas dari hubungan intim Anda menjadi menurun sebab tidak mampu menikmati setiap momen di antara Anda berdua. Jadi untuk mencegah rasa insecure ini selama berhubungan intim, ada beberapa cara yang bisa Anda coba ya. Untuk mencegah rasa insecure biar tetap percaya diri, coba jelaskan kekhawatiran Anda pada pasangan. Apa yang Anda khawatirkan soal seks? Cara pertama, dengan menjelaskan kekhawatiran Anda pada pasangan. Jika Anda dan pasangan sudah menikah nih, segala sesuatunya kan harus dapat diceritakan secara jelas dan terbuka satu sama lain. Seringkali terkadang insecure ini yang dimiliki ini berkaitan dengan kekhawatiran pada reaksi atau respon dari pasangan. Nah, oleh sebab itu, bersikap terbuka pada pasangan setidaknya akan membantu Anda dalam mengurangi rasa insecure tadi. Sampaikan kekhawatiran Anda, sampaikan ketakutan Anda pada pasangan Anda terkait seksual, dan Anda di sini bisa menemukan gaya berhubungan intim yang nyaman untuk Anda dan pasangan. Jangan memaksa untuk melakukan hal-hal yang mungkin seks pertama kali ini kan masih tahap belajar ya. Jadi jangan coba melakukan hal-hal yang di luar nalar Anda lah. Temukan sendiri gaya berhubungan intim yang nyaman untuk Anda dengan pasangan Anda. Masalah posisi seks juga. Temukan titik menarik yang akan meningkatkan kepercayaan diri Anda. Karena kalau Anda dapat menemukan titik menarik pada diri sendiri, hal ini akan secara otomatis meningkatkan kepercayaan diri Anda dengan lebih baik. Hal ini akan membawa dampak penting bagi kualitas hubungan intim Anda dengan pasangan. Nikmati aja prosesnya. Ya, nikmati aja prosesnya. Ini akan membawa rasa kepercayaan diri Anda akan muncul juga. Hilangkan rasa insecure Anda dengan usaha-usaha tertentu. Kalau tidak pede dengan bentuk tubuh, apa yang harus Anda lakukan? Olahraga. Coba cari olahraga yang bisa membentuk tubuh Anda menjadi lebih oke lagi lah ya. Biar nggak terlalu gemuk, biar nggak terlalu banyak lemak. Nah, usahakan itu. Usahakan untuk menghilangkan rasa insecure dengan usaha-usaha tertentu. Tuh. Jadi ada banyak cara sebenarnya dalam menghindari rasa insecure saat melakukan hubungan intim dengan pasangan Anda. Yang terpenting, jangan sampai terlalu memaksakan diri dan berusaha untuk lebih bersyukur dengan segala hal yang Anda miliki. Jangan terlalu memaksakan diri seperti wanita-wanita di tayangan film-film itu gitu kan. Nggak semuanya juga seperti itu. Tetap percaya diri intinya.
Kembali lagi pendengar Kardopa, tentunya masih di informasi kita untuk seks edukasi ya. Kita lanjut lagi, ini tentang seks paksaan. Pernah dengar istilah sexual coercion? Ini perilaku seks paksa dengan memanipulasi korbannya ya. Jadi seks paksa atau sexual coercion ini adalah situasi ketika seseorang itu memberi tekanan, melakukan trik, mengancam atau memanipulasi korbannya untuk melakukan hubungan seks. Bentuknya itu beragam, mulai dari pelecehan hingga penggunaan zat-zat terlarang gitu ya. Jadi kalau Anda pernah merasa tertekan, terancam atau dimanipulasi untuk melakukan seks paksa bersama seseorang, hati-hati, ini termasuk tindakan sexual coercion. Jadi agar kasus seks pemaksaan ini tidak terjadi pada Anda atau mungkin orang-orang terdekat, coba Anda kenali dulu nih, apa itu sexual coercion, bentuknya seperti apa gitu. Ini istilahnya seks paksaan, seks secara paksa. Korban dari tindakan seks paksa ini dapat merasa tidak memiliki pilihan selain berhubungan seks dengan pelakunya. Nah, ini kalau bentuk-bentuk seks paksa ini di dalam sexual coercion ini ada beberapa tindakan yang dapat dilakukan seseorang untuk melakukan sexual coercion, seks paksa. Di antaranya itu adalah pelecehan seksual. Secara berulang kali mungkin pelaku seks pemaksaan ini akan meminta korbannya untuk berhubungan seks. Padahal korban sudah menyatakan tidak ingin melakukan hal tersebut. Permintaan berulang kali ini dapat bertujuan untuk membuat korbannya lelah dan akhirnya mengalah. Pelecehan. Kemudian juga rasa bersalah. Pelaku seksual paksa ini juga bisa membuat korbannya itu merasa bersalah akibat menolak hubungan seksual. Seakan-akan si korban ini berutang seks terhadap pelaku dan menganggap kalau hubungan seks itu adalah kewajiban. Kemudian kebohongan. Ada kalanya pelaku seks paksa ini menggunakan kebohongan untuk membujuk seseorang agar mau berhubungan seksual. Mereka ini bisa saja memanipulasi dengan informasi palsu seputar persetujuan untuk meyakinkan bahwa korban tidak memiliki hak untuk menolak berhubungan intim. Selain itu, pelaku tindakan ini juga bisa meyakinkan korban bahwa tindakan seks paksa ini adalah suatu hal yang normal. Bahkan mungkin dia bisa mengiming-imingkan sesuatu agar si korban ini mau melakukan hubungan seks dengan si pelaku tadi ya. Memunculkan kebohongan-kebohongan, bahkan ancaman. Ini juga termasuk seks paksa ya, ancaman terhadap hubungan. Jangan salah, kalau tindakan sexual coercion ini juga bisa dilakukan dalam suatu hubungan percintaan. Pelakunya biasanya akan mengancam untuk meninggalkan korbannya jika dia tidak mau berhubungan intim. Ini kalau masih dalam status pacaran, kalau Anda punya pacar kayak gini nih, ngancam-ngancam akan putus, akan meninggalkan kamu kalau kamu tidak mau berhubungan intim, mendingan tinggalin aja. Nggak usah dilanjuti pacaran, nggak bagus yang kayak gitu ya. Kemudian pemerasan. Ini ada tindakan blackmail atau pemerasan juga dapat dilakukan untuk memaksa korban agar mau berhubungan seksual. Pelaku ini akan mengancam korban untuk membeberkan informasi rahasia jika mereka tidak mau berhubungan seks dengan dia. Misalnya pelaku mengancam korban untuk menyebarkan foto-foto tidak senonoh dari si korban. Jika tetap tidak mau berhubungan seksual, dia akan ngancam. Pemerasan lah istilahnya. Melakukan pemerasan akan menyebarkan foto-foto atau video-video yang tidak senonoh. Nah, ini termasuk tadi seks paksaan tadi. Kemudian mengintimidasi dan menggunakan zat terlarang. Ini pelaku seks paksa ini dapat memberikan zat-zat terlarang seperti narkoba atau alkohol agar si korbannya ini patuh dan lebih mudah dipaksa untuk berhubungan intim. Kalau korban melakukan hubungan seks akibat mengkonsumsi zat terlarang yang diberikan pelaku, ini kan sudah termasuk dalam tindakan pemerkosaan. Karena kan si korban tidak sadar, sudah dicekokin dulu dengan zat-zat terlarang, alkohol atau narkoba biar ngeplay atau gimana gitu ya. Nah, ini termasuk dalam seks paksaan juga. Ini harus Anda waspadai juga nih, mungkin Andanya sendiri atau mungkin orang-orang terdekat di sekitar Anda jangan sampai mengalami sexual coercion atau perilaku seks paksa tentunya. Kardopa Radio FM. Satu untuk tetap
The best music and information. Kardopa. Kita kembali lagi pendengar Kardopa, masih terus barengan sama Desi tentunya di pagi hari ini ya. Nih, tahukah kamu kalau barang elektronik yang kamu miliki itu ternyata bisa digunakan loh untuk menambahkan modal usaha. Sekarang udah pada tahu dong kalau barang elektronik secara fungsi ini dapat dimaksimalkan sebagai sarana untuk mendapatkan penghasilan tambahan, misalnya untuk fotografi. Nah, buat kamu nih yang membutuhkan dana cepat, nggak pakai ribet, Pegadaian hadir untuk membantu kamu nih sahabat. Cukup dengan menjaminkan barang elektronik seperti laptop, televisi, handphone, barang elektronik lainnya. Kamu bisa mendapatkan dana hingga 90% dari nilai taksiran barang. Nggak perlu khawatir juga barangmu akan hilang loh sahabat. Pegadaian menjamin keamanan barang kamu dan diasuransikan. Pembayarannya pun fleksibel, dapat dicicil dan dilunasi sewaktu-waktu. Gadai elektronik jadi pilihan tepat nih untuk mendapatkan dana dengan memanfaatkan barang elektronik yang dimiliki tanpa harus kehilangan hak kepemilikan. Yuk sahabat, kunjungi outlet Pegadaian terdekat. Pegadaian Gadai Elektronik, cepat, nggak pakai ribet. The best music and information. Kita lanjut lagi, 9 pagi lebih dari 52 menit. Nah, aku mau ingetin lagi buat pendengar Kardopa. Kamu tuh harus jaga kesehatan di tengah kondisi cuaca saat ini ya. Tapi jangan sampai juga kecapean, jangan kurang tidur, apalagi stres. Itu bisa menurunkan daya tahan tubuh. Bisa masuk angin juga dengan gejala seperti batuk, meriang, pusing, mual, dan juga kembung. Tapi tenang, untuk mengatasinya kita punya nih solusinya. Jangan lupa untuk minum tolak angin. Penelitian membuktikan minum tolak angin 2 kali setiap hari mampu meningkatkan daya tahan tubuh. Tolak angin ini juga sudah lulus uji toksisitas sehingga tidak ada efek samping buat ginjal, liver, dan organ tubuh lainnya. Diproduksi oleh Sido Muncul yang tentunya sudah berpengalaman lebih dari 70 tahun dalam mengolah herbal. Setiap batch produksinya ini telah melalui quality control untuk memastikan kalau tolak angin bebas dari aflatoksin, logam berat, cemaran mikroba, pupuk, dan pestisida, bebas etilen glikol dan dietilen glikol, serta halal. Selain tolak angin yang kuning, ada juga varian tolak angin lainnya. Ada tolak angin sugar free, tolak angin flu, tolak angin anak, ada permen tolak angin care minyak angin aromaterapi, dan juga ada balsam tolak angin. Terus pendengar Kardopa harus ingat loh, jangan sampai lupa nih, kalau masuk angin, orang pintar minum tolak angin. Bakal ke informasi yang terakhir untuk pagi hari ini, tentunya untuk seks edukasi terkait warna cat kamar tidur. Ada apa dengan warna cat kamar tidur? Ternyata warna cat kamar tidur yang Anda gunakan ini bisa menciptakan suasana romantis dan bisa menambah atau menaikkan libido seks Anda. Warna cat kamar tidur ini dapat membantu membangun suasana nyaman dan romantis dengan pasangan. Ada beberapa pilihan warna cat kamar tidur Anda biar romantis, biar memberikan rasa nyaman. Kalau udah nyaman, udah enak gitu, udah relax, otomatis ini membantu meningkatkan libido seks. Tentunya memberikan suasana intim di dalam kamar tidur Anda. Nah, kalau ngomongin tentang warna cat di suatu ruangan, ini memang dapat mempengaruhi mood atau perasaan seseorang ketika memasuki ruangan tersebut. Warna yang berbeda ini memiliki efek yang berbeda pula. Jadi, karena mempengaruhi suasana hati, maka warna ini dapat mempengaruhi kualitas tidur seseorang juga nih. Ada sejumlah warna cat dinding kamar tidur yang dapat membantu Anda menjadi lebih rileks dan tenang. Sementara ada warna lain bisa saja merangsang otak Anda, nah membuat Anda itu tetap selalu terjaga. Jadi, efek psikologis dari suatu warna sendiri ini ada kalanya bersifat sementara. Selain itu, efek ini juga mungkin tidak sama bagi setiap orang. Hal ini kan bisa disebabkan efek psikologis warna ini dipengaruhi oleh pengalaman dan kebudayaan seseorang. Jadi, memilih cat ya, warna cat kamar tidur sebenarnya tidak susah kalau memilih warna cat kamar tidur yang romantis.
Ini ada beberapa langkah mudah yang bisa Anda lakukan. Temukan inspirasi. Inspirasi untuk warna cat kamar tidur romantis itu bisa Anda temukan dari mana aja. Yang paling mudah itu melalui internet, coba cek. Ada banyak sekali foto dan blog itu tentang dekorasi kamar, ya. Tapi jangan terpaku hanya mencari inspirasi untuk kamar tidur saja. Lihat-lihat juga dekorasi ruangan lainnya. Kemudian pilih warna yang harmonis. Rahasia warna cat kamar tidur romantis adalah memilih palet warna yang harmonis. Jadi tidak masalah memilih warna pastel atau warna terang sekalipun, ya. Membuat skema warna monokrom menjadi salah satu cara juga boleh Anda lakukan. Gunakan shade yang terang dan gelap dari warna yang sama untuk menciptakan ruangan yang menarik. Tetapi tidak terlihat berantakan, tidak terlihat terlalu rame itu warnanya, ya. Warna cat kamar tidur yang romantis itu tidak harus warna yang lembut atau warna pastel. Anda bisa memilih warna yang terinspirasi dari batu permata seperti burgundi dan ungu, atau warna dramatis itu seperti coklat tua, ya. Bisa jika ingin mengecat dengan warna gelap, coba berikan warna aksen pada dinding. Jangan mengecat semua dinding dengan warna gelap, ya. Takutnya jadi suram. Ya kan? Coba dikasih aksen-aksennya yang bagus gitu, ya. Nah, kemudian juga sesuaikan cat dinding Anda dengan spray tempat tidur juga boleh, ya. Tambahkan juga benda lain sebagai dekorasi. Pilih cat yang tepat sih sebenarnya, ya. Kalau untuk rekomendasi warna cat kamar tidur yang romantis itu bisa Anda pilih warna yang kayak warm white gitu. Warna cat warm white ini bisa memberi kesan kamar tidur yang hangat, terang dan juga cerah. Kemudian warna putih ini cocok juga dijadikan warna cat kamar tidur, khususnya kamar tidur Anda dan pasangan Anda. Pink atau merah juga boleh. Terserah, mau merah-merah sekaligus, mau pink-pink juga nggak masalah, ya. Warna pink ini juga bisa Anda kombinasikan dengan ungu dan biru, sehingga kamarnya itu terkesan nyaman dan santai. Warna merah juga bisa menjadi pilihan warna cat kamar tidur, karena seringkali dihubungkan dengan hasrat yang menggelora. Kemudian juga warna violet, warna lavender juga bisa nih jadi pilihan Anda. Warna orange atau karamel, hijau tua, juga biru itu direkomendasikan sekali nih. Pakar seksolog juga merekomendasikan cat kamar tidur Anda dengan warna biru. Biru ini memiliki efek menenangkan yang bisa membantu menurunkan detak jantung agar kembali normal dan juga meningkatkan produktivitas melalui perasaan nyaman. Warna biru ini juga dapat memberikan atmosfer yang menyenangkan untuk urusan relaksasi dan romansa. Biru ini cocok sebagai warna cat kamar tidur Anda. Tempat untuk beristirahat, mencari ketenangan, ya. Kemudian juga tidak terlalu mencolok mata. Anda juga bisa memilih warna grey blue yang lembut dan membuat Anda rileks, menciptakan kesan romantis di kamar tidur, dan otomatis menciptakan juga sensasi seks yang berbeda tentunya. Ini sudah hampir jam 10. Terima kasih kebersamaannya. Kita akhiri dulu informasi seks edukasinya. Kita lanjut besok. Jangan kemana-mana, di jam 10 Desi akan lanjut untuk program Varia Wanita. Pastikan stay tune terus. The best music and information. Kardo Kembali dari kawasan Iskandar Muda nomor 117A Medan. Ibu dan rekan Nita, selamat pagi. Kita bertemu lagi di pagi hari ini tentunya untuk program Varia Wanita. Seperti biasa untuk Medan dan sekitarnya, jangan lupa untuk stay tune-nya di 99,4 FM. Tapi kalau yang ada di Sibolga, langsung aja stay tune-nya di Radio Jupti Indah Sibolga, ya. Anda bisa ikutan bergabung bersama kita. Yang ada di luar kota bahkan di luar negeri, langsung klik live streamingnya di www.kardopafm.co.id. Kita mau ngebahas tentang faktor penyebab KDRT dari para pelakunya. Ini kan lagi marak lagi nih KDRT. Lagi heboh nih beritanya tentang kasusnya Vena Melinda yang jadi korban KDRT dari suaminya, ya. Itu lagi heboh tuh. Kalau katanya sampai berdarah-darah lah atau apalah. Ya udah, kita akan coba bahas mengenai faktor penyebab KDRT ini dari para pelakunya. Apa yang menjadi penyebab? Kenapa dia melakukan KDRT gitu, ya? Jangan kemana-mana Ibu dan rekan Nita. Kita akan bahas selama 1 jam ke depan, tentunya sampai jam 11 nanti.
Kita balik lagi, Ibu dan rekanita. Saling merindu tadi sudah aku hadirkan ya. Yang lagi rindu-rindu, bolehlah untuk mengobati rasa rindu ya ketemu ujung-ujungnya ya. Tapi hari ini kita nggak ngomongin tentang rindu. Kita mau ngebahas tentang faktor penyebab KDRT dari para pelakunya ya. Jadi seringkali memang kondisi KDRT ini dikaitkan dengan penyalahgunaan alkohol atau mungkin obat-obatan tertentu. Ini kalau udah KDRT pasti dia lagi mabuk tuh, pasti kena narkoba itu, pasti orang mengkaitkannya dengan itu. Tapi sebenarnya KDRT ini sangat mungkin juga terjadi tanpa pengaruh-pengaruh yang aku sebutin tadi, tanpa pengaruh alkohol, tanpa pengaruh narkoba atau obat-obatan terlarang. KDRT itu bisa sangat mungkin saja terjadi tanpa pengaruh itu semua, gitu ya, Ibu dan rekanita. Isu yang sangat serius dan tidak bisa diremehkan itu adalah kekerasan dalam rumah tangga. Kita lihat banyak kejadian. Kemarin ada Lesti, si Bilarnya KDRT katanya, tapi begini-begini bukan akhirnya mencabut laporan. Udah sempat dilaporin ke polisi ya. Ini yang baru heboh nih kemarin, Tante Vena Melinda, bundanya Ferel ya, Ferel lah. Itu ternyata kena korban KDRT dari suaminya. Nggak ngerti sih masalahnya apa, tapi dari beberapa komen-komen netizen ada yang menyaksikan langsung itu sampai mungkin terjadi pemukulan ya, karena katanya dari hidungnya berdarah lah, terus ada bekas-bekas pemukulan gitulah gitu ya. Akhirnya dilaporkan ke polisi dan Tante Vena Melindanya sekarang lagi dirawat di rumah sakit trauma atau memang ada kondisi luka sih ya. Nah ini yang lagi heboh nih. Sebenarnya ngomongin tentang KDRT memang isu yang sangat serius. Ini tidak bisa diremehkan, kekerasan dalam rumah tangga. Apapun faktor penyebab KDRT, tetap tidak bisa menjadi pembenaran terjadinya kekerasan domestik ini. Sebenarnya banyak orang yang masih belum mengerti apa sebenarnya itu KDRT. Memang seringkali kondisi KDRT ini dikaitkan dengan yang aku bilang di awal tadi, penyalahgunaan alkohol, obat-obatan lah ya. Tapi KDRT sangat mungkin juga terjadi tanpa pengaruh itu semua. Intinya adalah kesalahan dalam menginterpretasikan kendali atas pasangan. Nah ini kita akan coba ngebahas tentang sebenarnya apa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Karena biasanya kalau udah suami mukulin istri pasti lagi mabuk tuh, habis minum-minum. Kalau nggak kena narkoba itu pasti gara-gara narkoba itu, minta ini minta itu nggak dipenuhi sama istrinya dipukulin ya. Biasanya orang mengkait-kaitkan ke situ. Tapi sebenarnya kalau kita lihat nih faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, KDRT ini dimulai ketika salah satu pihak dalam sebuah hubungan berumah tangga ini dia merasa perlu mengendalikan hingga mendominasi pasangan. Ketika menjadi tidak terkendali, muncullah seperti main tangan. Ini sangat mungkin terjadi. Kalau dia tidak bisa mengendalikan pasangannya, tidak bisa mendominasi pasangannya, sampai itu tidak terkendali pasangan yang ngelawan atau gimana, nah bisa main tangan tadi. Itu sangat mungkin terjadi. Kita coba kasih tahu dulu nih ke Ibu dan rekanita. Ada beberapa faktor penyebab kekerasan antar pasangan suami istri. Penyebab yang pertama, ini bisa jadi karena inner child-nya terganggu. Seringkali orang yang melakukan KDRT ini memiliki masa lalu yang tidak baik, masa lalu yang tidak bagus, masa lalu yang tidak terpenuhi dengan baik. Artinya ada masalah pada inner child-nya mereka. Masa kecil tidak bahagia, istilahnya gitu ya, masa kecil suram. Pemicunya ini bisa karena dia itu sering mendapatkan perlakuan keras dari orang tuanya semasa kecil ya, atau mungkin dia menyaksikan KDRT di depan matanya sendiri, atau tidak mendapatkan cukup perhatian dari orang tuanya. Korban dari broken home, orang tuanya yang berantem terus, ribut terus, korban perceraian dari orang tuanya. Dia juga suka menyaksikan KDRT yang terjadi di depan matanya nih orang tuanya. Kadang ayahnya suka mukul ibunya gitu ya. Atau mungkin dia mendapatkan perlakuan keras dari orang tua semasa kecil. Ada juga kan orang tua yang mendidik anaknya ini terlalu otoriter banget gitu. Kondisi ini cukup kompleks. Terkadang trouble inner child ini tidak terlihat hingga seseorang memiliki pasangan. Bisa saja mereka terlihat baik-baik saja di luar, tapi ketika punya pasangan, justru
itulah dimulai awalnya kekerasan tadi. Justru dia akan memperlakukan pasangannya dengan kasar. Orang dengan kondisi ini dari luar kelihatannya baik-baik saja, aman-aman aja gitu ya. Tapi di dalam bisa kena hajar tiap hari tuh istrinya. Atau mungkin kebalikannya, bisa istrinya tiap hari menghajar suaminya, tapi jarang. KDRT itu seringan laki-laki ke perempuan gitu kan ya. Jarang juga si istri melakukan KDRT, tapi ada beberapa istri yang melakukan KDRT ke suami. Lebih ke suami takut istri nih kayaknya. Ya kan Ibu dan Rekanita. Tapi balik lagi, trauma masa kecil tadi, ini yang bisa menjadi penyebab kenapa seseorang melakukan KDRT ke pasangannya. Bisa jadi juga penyebabnya karena cemburu buta. Cemburu tanda cinta, cemburu tanda sayang. Tapi kalau udah terlalu cemburu buta, ini bahaya. Ini bisa menyebabkan KDRT karena cemburu tadi. Banyak kasus pasangannya dibunuh. Kasusnya gara-gara apa? Karena cemburu. Karena nggak suka aku lihat istriku sama laki-laki itu. Istrinya sama laki-laki itu dibunuhnya. Serem sih. Orang-orang zaman sekarang emosinya nggak stabil banget ya. Jadi rasa cemburu ini atau iri ini juga bisa menjadi faktor penyebab KDRT, Ibu dan Rekanit. Bukan hanya cemburu atas kedekatan pasangan dengan orang lain, tapi juga bisa cemburu dari berbagai hal. Contohnya mungkin cemburu atas kondisi finansial. Kondisi finansial istrinya mungkin lebih tinggi. Masalah karir istrinya lebih cemerlang. Pendidikan istrinya lebih oke ya. Kondisi keluarga istrinya lebih mampu. Dan banyak lagi lah rasa cemburu tadi. Ada rasa seperti inferior terhadap pasangan gitu ya. Nah, jadi para pelaku kekerasan ini, hal kecil dan sepele saja itu bisa dibesar-besar dan dijadikan pembenaran untuk menghukum pasangannya. Masalah sepele itu jadi besar. Bahkan meski tidak ada korelasi sama sekali, bisa saja tetap dijadikan alasan untuk melakukan KDRT. Mungkin kondisi finansial istri lebih banyak, antara ngomong banyak sama besar jadi banyak. Mungkin kondisi finansial istrinya lebih banyak nih. Suami minta duit sama istrinya, kagak dikasih. Nah, ini kan istilahnya jadi dibesar-besar nih karena nggak dikasih sama istrinya duit. Nah, yang ada bisa jadi dia ngamuk, dia marah. Ini bisa menjadi alasan untuk dia melakukan KDRT. Ya kalau mau duit kerja lah, jangan minta sama istri gitu kan ya. Mau duit kerja. Jangan nyadong aja sama istri gitu. Tapi kondisi cemburu-cemburu ini, selain dia cemburu dengan orang lain gitu ya, nggak suka melihat pasangannya dengan orang lain, tapi faktor cemburu lainnya bisa jadi masalah yang aku sebutin tadi. Masalah karir, mungkin lebih cemerlang pasangannya, istrinya. Kondisi keluarga mungkin lebih tajir istrinya. Banyak lagi lah ya. Akhirnya bagi pelaku kekerasan ini cari gara-gara. Hal-hal kecil jadi sepele sih dibesar-besarin ya. Ada aja alasannya untuk melakukan KDRT. Kalau udah kayak gini, sudahlah. Aku rasa ini sebenarnya yang terjadi pada Tante Vena Melinda. Ini masalah kecemburuan nih. Lihatlah suami yang ada kerjanya, netizen bilang mulut-mulut netizen nih ngeri kali. Dari awal sebenarnya udah kebaca ini gelagat-gelagat suaminya gitu ya. Si suaminya ini siapa sih nama suaminya? Ferry Seba gitu, gak ngerti deh. Bisa jadi ini masalah cemburu nih, dia melakukan KDRT. Kondisi keuangan lebih oke Tante Vena Melinda, karir lebih bagus Tante Vena gitu kan. Pendidikan juga kayak lebih bagus Tante Vena deh ya. Kalau kondisi keluarga, tengok tuh anak-anaknya Tante Vena sukses semua. Jadi orang sukses lah, Feral, si Atala gitu kan ya. Ini aku rasa sih masalahnya ini nih, tapi masih di check and recheck, masih diselidiki lebih lanjut masalahnya apa nih sampai terjadi KDRT yang katanya ditemukan barang bukti yang tidak biasa. Serem nih ya. Nah, masalah cemburu tadi ini bisa menjadi faktor penyebab seseorang melakukan KDRT tentunya. Stay tuned. Yeah. Radio FM. Satu untuk tetap jadi nomor satu. Talk Radio. Medan.
Kembali lagi masih di Fare Wanita untuk pagi hari ini. Selamat pagi kembali Ibu dan rekan Nita. Desi mau ingetin nih untuk menyambut usia ke-28 tahun ya. Menyambut usianya ke-28 tahun, Indosiar kembali hadirkan puncak perayaan luar biasa selama 2 hari berturut-turut. Itu diawali dengan konser Indosiar Best hari Selasa hari ini tanggal 10 Januari 2023 live dari pukul 18.30 WIB. Saksikan kolaborasi ada Ari Lasso, Ayu Ting Ting, Dewi Persik. Kemudian ada Via Valen dan Cepra Yolandi, Triswaka, Thalia Putri Onsu, ada Bilkis, Romi dan Uri Rafael, Raffi Ahmad dan Nagita Slavina, Marcel Widianto, Kiki Saputri, serta sejumlah bintang diva Indosiar dari Dangdut Academy, Liga Dangdut Indonesia, Pop Academy yang tergabung dalam 28 The Diva. Perayaan terus berlanjut di konser raya 28 tahun Indosiar luar biasa. Itu hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 live pukul 18.30 WIB. Ada Roma Irama nanti tampil berbeda dengan suguhan ala K-pop bersama Soneta Group, aksi memukau Agnes Mo, sederet pengisi acara lainnya siap menambah semarak puncak perayaan. Ada Rosa, King Nasar, Betran Putra Onsu, Asila Maisa, Aisyah Kim, Unity, Kristi, The Scarlet Riana, Abdel Jarwo Kuat, GD11, ada cast mega series panggilan, 28 Pantura Angel, serta penampilan spesial penyanyi pria Indosiar yang tergabung dalam 28 The Divo. Ada 8 house idola Indonesia, Raffi Ahmad, Ramji, Gilang Dirga, Irfan Hakim, Ruben Onsu, Jirayut, Lady Rara, dan Rina Nose siap memandu puncak perayaan HUT ke-28 Indosiar. Saksikan konser Indosiar Best dan konser raya 28 tahun Indosiar tanggal 10 dan 11 Januari 2023 pukul 18.30 WIB hanya di Indosiar. Kita kembali lagi Ibu dan rekan Nita masih ngebahas tentang faktor penyebab KDRT. Tadi tentang masa kecil yang tidak bahagia bisa jadi penyebabnya ya. Kemudian karena rasa cemburu, penyebab selanjutnya nih, kenapa seseorang melakukan KDRT? Keyakinan yang usang. Ada juga orang punya keyakinan usang bahwa mereka berhak mendominasi pasangan. Contohnya, ada anggapan bahwa perempuan itu tidaklah setara, tidak setara dengan laki-laki dan harus benar-benar tunduk kepada laki-laki. Ini tentang kesetaraan gender ya. Mungkin saja ini menjadi prinsip yang kuat apabila sudah menjadi tradisi dalam keluarga besarnya tentang keyakinan kalau perempuan itu memang di bawah laki-laki, tidak setara dengan laki-laki gitu ya. Ini juga berlaku ketika seseorang tumbuh besar dalam keluarga yang menganggap kalau kekerasan itu sebagai hal yang normal. Perilaku ini dipelajari dan diamati sejak kecil, melihat tentang tradisi dalam keluarganya. Dia sudah melihat, mempelajari, udah diamati sejak kecil nih, hingga menjadi pembenaran untuk menerapkan ketika dia punya pasangan. Dia akan menerapkan itu bahwa dia boleh saja memukul atau menyiksa pasangannya gitu. Karena ini suatu keyakinan tadi. Kalau perempuan itu tidak setara dan harus benar-benar tunduk kepada pria. Salah sedikit aja si wanita ini bisa kan hajar langsung. Karena keyakinan yang usang tadi. Pengertian yang ya bisa dibilang agak sedikit kolot. Sekarang kan emansipasi, kesetaraan gender, wanita sama pria itu udah sama. Walaupun mungkin memang tetap ada perbedaannya. Apapun ceritanya kalau memang dalam rumah tangga kan laki-laki ini sebagai kepala rumah tangga. Tapi nggak harus semena-mena juga kan sama istrinya mentang-mentang kepala rumah tangga. Nggak gitu juga konsepnya. Kemudian juga penyebab KDRT ini bisa jadi karena cara menyelesaikan masalah. Terkadang gini Ibu dan rekan Nita, ada pula orang yang sejak kecil beranggapan kalau kekerasan ini adalah cara menyelesaikan suatu masalah. Harus dihantam dulu, harus dihajar dulu baru selesai nih kayaknya masalah gitu ya. Instan dan langsung terasa dampaknya. Jadi bukannya berkomunikasi tanpa menuding satu sama lain, yang terjadi justru kekerasan domestik tadi. Ada memang yang beranggapan seperti itu. Cara menyelesaikan masalah ya harus dipukul dulu, dihajar dulu nih pasangan. Instan selesai langsung masalahnya, terasa dampaknya. Ya, lembam-lembam habis gitu ya kan ya. Dalam menyelesaikan masalah, orang yang tipe seperti ini nggak ada kata komunikasi, nggak ada kata kompromi. Kalau ada masalah, main hajar aja dia langsung. Melakukan kekerasan domestik. Cara menyelesaikan masalahnya
harus seperti itu. Agak gimana gitu ya. Kalau punya pasangan cara menyelesaikan masalah harus dengan kekerasan gini, kayaknya serem ya Ibu dan Rekanita. Enggak lah, tolong, nggak mau gitu ya. Ini masalah kecanduan ternyata. Penyebab KDRT ini bisa karena candu. Sangat mungkin orang yang berperilaku keras kepada pasangan ini juga terjadi karena pengaruh alkohol dan obat-obatan terlarang, itu mungkin juga. Sebagai contoh mungkin orang yang tengah mabuk. Ini tentu lebih sulit untuk mengendalikan tindakan kekerasan kepada pasangan. Nah, episode ini akan terus berulang, kayak siklus gitu ya. Kecanduan pada alkohol dan obat-obatan ini sangat mungkin membuat KDRT terjadi dalam frekuensi cukup sering. Padahal dalih bahwa memukul pasangan saat sedang mabuk itu dilakukan tanpa disadari, itu bukan alasan. Tidak ada pembenaran atas hal itu. Mau kalian lagi mabuk, mau kalian terpengaruh obat-obatan terlarang, lagi ngeplay atau apalah katanya ya kan ya, itu tidak dibenarkan. Cuman karena kan dia mau melakukan tindakan itu secara tidak sadar, tetap tidak ada pembenaran atas hal itu. Ibu dan rekanit, ini bisa menjadi penyebab KDRT itu terjadi karena kecanduan. Kayak udah suatu kecanduan gitu kan. Jadi kalau dia tidak memukul atau mungkin dia tidak melakukan KDRT ke pasangannya, kayak ada yang hilang, ada yang kurang gitu. Kalau udah candu kan serem juga nih. Punya pasangan candunya KDRT. Oh no, tidak gitu ya. Nah, ini terkait juga pengesahan perkawinan. Penyebab KDRT selanjutnya, bagaimana pengesahan perkawinan ini juga bisa menjadi salah satu faktor terjadinya KDRT. Itu mulai dari mungkin kayak kawin siri gitu ya. Pengesahan perkawinannya cuma dengan kawin siri, cuma secara agama, secara adat, atau mungkin kawin kontrak, dan banyak lagi nih. Jadi kalau menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, pengesahan perkawinan secara siri dan kontrak ini beresiko 1,42 kali lebih tinggi mengalami KDRT. Karena pengesahan perkawinan, ya kalau nikah siri gimana coba? Secara agama oke, mungkin sah, tapi secara negara itu nggak dianggap. Nikah siri, kawin kontrak, itu nggak ada. Dan ini resikonya memang lebih tinggi mengalami KDRT tadi, Ibu dan Rekanita. Soal pengesahan perkawinan yang nggak jelas, ya kan ya. Jangan mau lah, kalau nikah ya nikah beneran, jangan mau di kawin siri, kawin kontrak atau apalah. Nyesel nanti di kemudian hari, Ibu dan Rekanita. Jangan main-main dengan pernikahan sih ya. Masalah kondisi finansial, ini juga bisa menjadi faktor penyebab. Carut marutnya masalah keuangan, ini juga bisa menjadi bahan bakar terjadinya KDRT apabila menerpa orang yang tidak bertanggung jawab. Terlebih apabila pasangan ini tidak memiliki pekerjaan, nganggur ya. Ini Kementerian PPPA ini juga mencatat ini bisa meningkatkan resiko terjadinya KDRT hingga 1,36 kali. Bukan hanya itu ya, latar belakang kesejahteraan sebelum menikah ini juga turut berpengaruh ternyata. Perempuan yang berasal dari rumah tangga kelompok 25% termiskin ini beresiko 1,4 kali lebih rentan mengalami KDRT dibandingkan dengan kelompok 25% terkaya. Latar belakang kesejahteraan sebelum menikah ini juga turut berpengaruh, terutama kita kepada wanita ya. Apalagi kalau kita menikah dengan orang mungkin yang kondisinya lebih tinggi derajatnya dari kita. Kan istilahnya ada yang bilang beda kasta, beda derajat atau apalah status sosialnya gitu ya. Ini bisa jadi bulan-bulanan mengalami KDRT. Apalagi kalau keluarga sang suami mungkin memang gak respect banget sama kita, gak respon banget dengan pernikahan ini, bisa jadi. Kondisi ini bisa menyebabkan seseorang melakukan KDRT. Bahkan kita bisa dianggap sebagai, pembantu nanti, Ibu dan Rekanita. Masalah kondisi finansial ini, terutama wanita yang berasal dari latar belakang sebelum menikah nih, disepelein. Nah itulah pentingnya kita sebagai wanita berpendidikan agak sedikit tinggi. Bukan agak sedikit tinggi, kalau bisa pendidikan kita tinggi biar kita nggak dianggap sepele sama suami kita, nggak disepelein sama keluarga suami kita. Yang penting kita ada sesuatu yang bisa dibanggain gitu. Coba kalau cuma tamat SD, tamat SMP, waduh. Ya kan Ibu dan Rekanita, nggak ada harganya nanti.
Apalagi kalau kita nggak kerja, ini bisa jadi bulan-bulanan, bisa jadi faktor penyebab suami melakukan KDRT tadi. Coba kalau kita kerja, kadang ini pun beresiko seperti tadi di awal Desi bilang masalah cemburu tadi, cemburu dengan pendapatan istri lebih tinggi. Nah, serba salah sih sebenarnya. Tapi sebenarnya kalau itu semuanya kita mendapatkan orang yang tepat, orang yang baik, itu nggak akan terjadi masalah KDRT tadi sih, ya kan? Orang yang tepat, orang yang baik, orang yang ngerti agama, kan dia pasti akan memahami itu, bahwa KDRT ini semua agama kan melarang. Tidak ada baik-baiknya melakukan KDRT kepada pasangan. Nah, Ibu dan Rekanita, tadi faktor penyebabnya udah kita bahas. Ada beberapa yang menjadi faktor penyebab terjadinya KDRT kalau dilihat dari segi para pelakunya. Bisa jadi faktor-faktor yang aku sebutin tadi menjadi penyebabnya ya, Ibu dan Rekanita. Nah, bagaimana cara mengenali tanda-tanda pelaku KDRT ini? Oke, ini akan kita bahas juga. Jangan kemana-mana, pastikan tetap aja stay tune terus di Radio Cardopa, berani tampil beda. Kita kembali lagi masih di Varia Wanita, Radio Cardopa, Radio Jupti Indah Sibolga, atau juga yang ada di luar kota, luar negeri ya. Ibu dan Rekanita masih terus barengan sama Desi di pagi hari ini sampai jam 11 pagi sekarang, lebih dari 50 menit. Kita coba kasih informasi mengenai tanda-tanda pelaku dari KDRT. Terkadang nih Ibu dan Rekanita, pelaku KDRT ini bisa dengan mudah mereka itu memutarbalikkan kondisi. Pinter mereka itu menganggap wajar memukul pasangan karena memang sebagai bentuk hukuman. Seperti playing victim gitu ya, playing victim, istilahnya seperti itulah ya. Jadi untuk pasangan yang terlalu sering mengalami kekerasan, pikiran mereka ini pun bisa saja bias dan gak jernih. Sulit memetakan apakah memang mereka layak dihukum atau apakah perlakuan pasangan ini sudah kelewatan ya. Itu bias. Pikirannya pelaku kekerasan ini kayak gak jernih gitu sih, pikirannya itu entah kemana-mana gitu ya. Jadi sulit untuk memetakan apakah memang mereka ini layak dihukum atau tidak. Kadang ada yang seperti yaitu tadi kata berdalih, tidak sadarkan diri, pengaruh alkohol, pengaruh obat-obatan terlarang, melakukan kekerasan. Nah, ini kalau memang sudah perlakuan pasangan kita sudah kelewatan, kalau aku rasa sih nggak usah ragu lagi untuk melaporkan ke pihak yang berwajib. Nggak usah alasan masih cinta, masih sayang. Tapi kalau terus-terus di KDRT-in gimana? Istilahnya kalau anak-anak zaman sekarang di smackdown. Menikah punya pasangan jadi korban pemukulan gitu kan nggak enak. Karena balik lagi pelaku KDRT ini pinter sih. Dia bisa memutarbalikkan fakta, memutarbalikkan kondisi. Mereka bisa saja menganggap wajar memukul pasangan karena memang sebagai bentuk hukuman. Dia kalau nggak dihukum, pokoknya dia menganggap itu suatu hal yang wajar. Ada aja alasannya. Playing victim nyebutnya. Agak ribet mulutku nyebutnya ini. Ya kan ya? Jadi, untuk membantu mengidentifikasi pelaku KDRT yang sering bersikap manipulatif, ada ciri-ciri yang bisa kita kenalin di sini, Ibu dan Rekanita. Coba kenali, mana tahu ada termasuk ciri-ciri ini pada pasangan Anda. Biasanya pelaku KDRT ini suka mengendalikan pasangan secara berlebihan. Pertanyaannya Ibu dan Rekanita, apakah saat ini Anda merasa dikendalikan oleh pasangan Anda? Karena ini ciri-ciri yang bisa kita kenali. Dia mengendalikan pasangan secara berlebihan. Kalau mengendalikan mungkin masih dalam tahap wajar, oke lah. Tapi dia udah kayak ranahnya udah berlebihan. Ngerti kan kalau udah berlebihan ini gimana gitu ya. Terus dia sering menganggap dirinya itu malah sebagai korban. Akhirnya itu tadi, dia menganggap KDRT itu wajar. Karena dia menganggap dirinya sebagai korban. Mungkin istrinya sibuk kerja, dia kayaknya korban yang gimana-gimana gitu, gak dipedulin istrinya atau apa. Akhirnya ya terjadilah KDRT. Dia menganggap malah dirinya sebagai korban. Ada yang kayak gini nggak, punya pasangan kayak gini? Aduh. Dia tidak ragu melancarkan aksi-aksi manipulasinya. Meyakini bahwa laki-laki ini punya hak untuk mengatur segala aspek dalam hubungan.
Memang laki-laki kan kepala rumah tangga, sedikit tidaknya dia punya peran penting nih untuk mengatur segala aspek dalam hubungan. Tapi tidaklah dia semuanya yang berwenang di situ, yang berhak di situ. Tetap harus ada, kalau pasangan yang baik nih ya, itu saling berkompromi suami istri. Bukan hanya suaminya aja yang sepihak istilahnya gitu ya. Ini ciri-ciri yang bisa Anda kenali, Ibu dan Rekanita. Apakah termasuk salah satu pasangan Anda pernah melakukan hal-hal yang aku sebutin tadi? Mengendalikan pasangan secara berlebihan, sering menganggap dirinya itu malah sebagai korban, tidak ragu untuk melancarkan aksi-aksi manipulasinya, meyakini bahwa dirinya itu, laki-laki itu memang punya hak untuk mengatur segala aspek dalam kehidupan. Semuanya dia ngatur. Pokoknya dialah yang berperan penting. Segala keputusan apapun sepihak, tanpa ada melibatkan istrinya ataupun keluarga, anak-anak gitu ya. Jadi ini mungkin sebagai catatan, Ibu dan Rekanita. Terkadang ada juga pelaku KDRT yang sengaja melakukan kekerasan demi bisa mengintimidasi dan menahan pasangan agar tidak pergi. Ada yang seperti ini. Jadi lewat mengintimidasi ini, mereka berharap pasangannya akan menuruti semua permintaan mereka. Seperti ada kepuasan tersendiri ketika dia itu berhasil mengendalikan pasangan layaknya kayak boneka. Ada kepuasan tersendiri. Ini juga bisa menjadi ke arah gangguan mental sih ya. Karena ada kepuasan tersendiri ketika dia berhasil mengendalikan pasangannya seperti boneka. Ada kepuasan tersendiri ketika dia berhasil memukul pasangannya gitu. Ada yang habis KDRT ketawa-ketawa, nah udah kena mental sih sebenarnya ya. Ada yang seperti itu, habis mukulin istrinya, ketawa-ketawa, dia kayak senang. Itu dia merasa kepuasan tersendiri. Sebenarnya gini, tidak ada yang tahu kapan siklus ini akan berhenti, Ibu dan Rekanita. Mengharapkan pasangan berubah pun, sebenarnya ini tidak bisa dijadikan pegangan. Tidak bisa dijadikan pegangan yang pasti. Karena yang bisa mengubah perilaku itu adalah ya diri mereka sendiri. Bukannya kita sebagai pasangannya susah untuk mengubah mereka. Karena balik lagi, ini pelaku KDRT ini sebenarnya udah kayak suatu kecanduan. Dia pernah melakukannya sekali, itu akan dilakukannya lagi dan lagi. Makanya banyak orang yang bilang pelaku KDRT ini jangan dimaafkan. Tidak maaf bagimu ya. Kalau masalah KDRT, Ibu dan Rekanita. Tapi mungkin kalau masalah-masalah yang lain masih bisa dibicarakan lagi. Tapi kalau udah KDRT, jangan mau ajak damai lah. Serem sih. Karena kalau kita maafkan, ini akan terulang lagi nantinya. Karena kita tidak bisa mengubah mereka. Yang bisa merubah perilaku mereka, yang bisa mengubah perilaku KDRT mereka itu adalah diri mereka sendiri. Kita sebagai pasangan juga susah untuk mengubahnya. Jadi bagaimana cara menghentikan siklus yang terus berulang ketika pasangan Anda sering melakukan KDRT dan memohon maaf? Itu biasanya dia minta maaf, tapi diulangi lagi. Nah, Ibu dan Rekanita, capek nggak sih? Kita mungkin terlalu cinta, terlalu sayang, maafin, tapi terulang lagi KDRT. Ya, baiklah, mungkin alasan karena anak-anak, mungkin alasan karena kalau dilaporin polisi, gimana pun ceritanya juga kan mereka bapaknya dari anak-anak, dia suamiku. Gak enak juga nanti mantan narapidana ya kan. Nah, banyak alasan sebenarnya sih di sini ya, Ibu dan Rekanita, kenapa orang masih bertahan dengan perilaku KDRT dari pasangannya. Tapi kalau ini secara terus-menerus terjadi, ya mungkin coba Anda pertimbangkan kembali, memilih melanjutkan atau memutuskan hubungan Anda. Pikirkan, tanya hati nurani Anda yang paling dalam tentunya. Sudah hampir jam 11. Terima kasih Ibu dan Rekanita. Apa yang kita sampaikan hari ini semoga bermanfaat ya. Kita berharap tidak ada lagi pelaku-pelaku KDRT lah. Karena di sini juga ada undang-undang yang mengaturnya sebenarnya. Jadi jangan main-main ya. Bisa dikasuskan, bisa dibawa ke ranah hukum sih ya. Desi pamit. Selamat pagi. Suara diserak. Selamat pagi, tetap semangat. Nanti kita ketemu lagi tentunya. Jangan kemana-mana, pastikan stay tune terus di Radio Kardopa. Terima kasih loh Ibu dan Rekanita yang ada di Sibolga, yang udah stay tune di Radio Jupti Indah Sibolga. Kita ketemu lagi besok tentunya ya. Selamat pagi dan sampai jumpa. The best music and information. Kardopa.